Bursa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis OCBC Sekuritas. Dan untuk membahas pergerakan IHSG pada hari ini serta prospek pada pekan depan, kita telah terhubung dengan Isvan Helbi, Head of Research OCBC Sekuritas. Mas Isvan, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Patricia. Baik, Mas Isvan, bagaimana analisa Anda terkait dengan kinerja indeks harga saham gabungan pada hari ini? Ya, jadi kalau kita lihat memang hari ini kita bisa ditutup di zona hijau atau positif, dan memang kalau kita lihat pergerakan bursa Asia pagi ini pun variatif, meskipun pagi-pagi itu terlihat beberapa region melemah, tetapi at the end of the closing ini major bursa Asia ditutup di zona positif, cuman positifnya ini belum sampai 1%. Jadi memang kinerja kita masih inline dengan apa yang terjadi di Asia, dan memang terlepas lagi beberapa sentimen dalam negeri juga mempengaruhi. Di beberapa hari terakhir kita tahu bahwa IHSG kita tertekan dan terlihat agak sedikit susah menembus 6.000, dan polanya masih bisa dikatakan bahwa ini bukan pola bearish, tetapi kita masih dalam periode sideways. Oke, apa saja tadi terkait dengan sentimen dalam negeri yang kemudian mempengaruhi pergerakan indeks yang bisa kita katakan bahwa bervariatif ya, kemarin juga ditutup di zona merah, kemudian sekarang berada di teritori positif? Ya, jadi memang terkait sentimen dalam negeri, kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu Menteri Keuangan kita mengumumkan realisasi APBN, dan memang ini menunjukkan sebenarnya kalau kita ngambil poin terpentingnya bahwa defisit APBN kita itu hanya 0,8% terhadap kita punya GDP, which is ini pertanda bagus karena kita lihat bahwa kuartal 1 tahun ini kita udah bisa dibilang terkena imbas COVID, tetapi kuartal 1 tahun kemarin itu kita masih free of COVID. Jadi COVID itu datangnya mulai Maret dan mulai kerasa di kuartal 2. Jadi dengan realisasi APBN yang memang kalau kita tahu sendiri, kita lihat bahwa realisasi belanja pemerintah itu sudah mencapai pertumbuhannya 15,6%, which is pertanda bagus bahwa ekonomi kita ini dalam masa atau fase kita mulai recovery. Dan seperti dikatakan Menteri Keuangan juga bahwa kuartal 4 atau kuartal 3 nanti kita ditargetkan ekonomi kita tumbuh 7%. Jadi memang harusnya dengan sentimen dan prospek seperti itu, harusnya IHSG kita masih bisa bertahan di angka 6.000. Jadi menurut saya koreksi yang terjadi ini bukan sebuah koreksi yang harus ditakuti oleh investor. Oke, kemudian seperti apa Mas Isvan ekspektasi untuk rapat The Fed pada pekan depan? Seperti apa sebetulnya ekspektasinya dan juga bagaimana pengaruhnya terhadap indeks harga saham gabungan? Ya, jadi kalau kita bicara keputusan suku bunga Fed di Amerika, ini tidak terlepas dari pergerakan inflasi yang terjadi di beberapa bulan terakhir di Amerika. Kita lihat bahwa bulan Februari inflasi mencapai angka 1,7%, kemudian naik lagi di angka 2,6% di bulan Maret. Tetapi sampai detik ini kebijakan The Fed ini masih melihat bahwa sejauh inflasi deviasinya tidak jauh dari angka 2% dan masih terkontrol, mereka tidak akan mengubah suku bunga jangka panjangnya. Artinya meeting minggu mendatang di Amerika, The Fed kemungkinan tidak akan mengubah kebijakannya atau mengubah polisinya terkait suku bunga, dan mungkin dia akan melihat sampai bulan Mei, Juni, Juli apakah inflasi masih stabil atau bertahan di atas 2% atau tidak, karena hal yang bisa memicu mereka merubah pandangan terhadap suku bunga adalah ketika inflasi itu tembus angka 3%. Jadi masih ada margin 0,4% lagi di atas, dan kalau tembus 3% dan bertahan lebih dari 3 bulan di atas 3%, itu baru memaksa Fed akan merubah kebijakan mereka. Tapi sejauh penglihatan saya mungkin inflasi mungkin akan break 3%, tetapi tidak akan lama. Artinya 1-2 bulan mereka akan turun kembali, dan kalau kita lihat beberapa harga komoditas juga menunjukkan adanya pelemahan di beberapa bulan terakhir. Artinya kenaikan inflasi di Amerika ini bisa dibilang sifatnya mungkin sementara. Jadi saya cukup yakin kebijakan Fed tidak akan berubah banyak, dan implikasi ke pasar Indonesia mungkin akan sejalan. Artinya IHSG tidak dikatakan mungkin kurang, potensinya kurang lebih masih akan bertahan di atas 6.000. Berarti pengaruhnya ke dalam negeri di Indonesia seperti apa Mas kalau keputusannya seperti itu? Jadi kalau kita lihat otomatis ketika Fed mempertahankan outlook suku bunga, artinya BI juga harus merespon dengan hal yang tidak terlalu jauh perbedaannya. Artinya yield spread atau perbedaan suku bunga di Amerika maupun dengan di Indonesia itu masih akan berjalan seiring atau sejalan di beberapa bulan ke depan, dan kita melihat bahwa BI juga in no rush untuk mengubah kebijakan suku bunga, karena melihat kita dalam pandemi ini konsumsi kita masih belum dikatakan belum pulih 100%. Artinya suku bunga
BI akan dipertahankan dan implikasinya akan cukup bagus untuk pergerakan maupun pertumbuhan ekonomi di Indonesia di beberapa bulan mendatang. Oke, kita lihat perkembangannya ke depan seperti apa. Mas Isvan, kemudian kalau kita lihat sektor ya, di sesi 1, sektor aneka industri menguat lebih dari 2% di sesi 1. Apa saja Anda melihat pemicunya sehingga sektor aneka industri ini bisa naik sampai dengan 2%? Ya, jadi kalau kita lihat aneka industri, bobot terbesarnya itu adalah Astra Internasional, di mana kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini muncul berita bahwa penjualan mobil di Indonesia itu naik sangat signifikan. Di bulan Maret saja itu naiknya hampir 72% dibandingkan bulan sebelumnya. Artinya kebijakan luxury tax incentive atau pembebasan PPN untuk mobil kelas menengah ke atas ini sangat membawa dampak terutama di beberapa brand seperti Toyota maupun Honda, sehingga penjualannya ini sangat skyrocket ya, artinya tumbuh 70% dibandingkan bulan Februari, dan kita lihat sentimen inilah yang membawa Astra ini naik lebih dari 10% dalam 1 minggu terakhir. Jadi dari 5.000-an naik mencapai 5.600, dan kita melihat bahwa meskipun kenaikan sudah terjadi hampir 10%, harga Astra ini masih sangat terdiskount, dan kita lihat bahwa secara fundamental valuasi wajarnya itu memang berada di angka 7.000 sampai 8.000. Jadi kenaikan ini memang wajar merespon data operasional yang sudah dirilis oleh Astra sendiri, dan market share Astra kalau kita lihat ini masih bertahan di mendekati angka 54% di bulan Maret. Jadi ini wajar bahwa kita melihat sektor aneka industri naik hari ini. Oke, Mas Isvan, terkait dengan perkembangan angka COVID-19 baik itu di dunia maupun juga spesial di Indonesia seperti itu, apakah ini masih akan mempengaruhi pergerakan IHSG pada pekan depan, dan kemudian seperti apa Anda melihat peluang IHSG untuk pekan depan? Ya, jadi kalau kita lihat memang di luar Indonesia ini angka COVID sudah bisa dikatakan mulai tidak terkontrol lagi. Bahkan di India itu mencapai angka 300.000 kasus baru per hari. Dan kalau kita lihat di Indonesia memang terjadi sedikit kenaikan dari angka 4.500-an menjadi hampir di atas 6.000 kalau saya tidak salah kemarin. Tapi menurut saya sejauh angka COVID case di Indonesia masih di bawah 10.000, menurut saya tidak akan berdampak terlalu banyak. Dan juga dengan pembatasan atau pelarangan mudik yang diterapkan pemerintah, kita pikir bahwa movement dari people ini akan mengurangi potensi kasus COVID kita bisa naik lagi. Dan kalau kita lihat prediksi saya minggu depan mungkin IHSG akan mencoba sekuat tenaga untuk bertahan di atas level 6.000, karena level itu bisa dibilang level psikologis. Dan saya harapkan dengan tadi rilis data otomotif, terus kemudian prospek dari realisasi APBN yang cukup menarik, harusnya pekan depan IHSG punya potensi untuk paling tidak bisa rebound kembali ke angka 6.100 dan 6.200. Untuk prospek emiten, Mas Isvan, dengan adanya larangan mudik, emiten apa yang Anda lihat paling berpeluang untuk positif, bergerak secara positif begitu, serta rekomendasi juga dari Anda, Mas Isvan? Ya, kalau kita lihat memang dengan pelarangan mudik otomatis kota-kota besar ini ya liburannya bisa dikatakan masyarakat akan tetap di kota-kota besar tersebut, dan kalau kita lihat mau kemana mereka pasti arahnya ke mall. Dan saya lihat bahwa emiten retail punya sebuah keuntungan ketika pelarangan mudik ini diberlakukan. Jadi beberapa emiten retail memang kita tahu seperti Mitra Adi Perkasa, terus Ramayana Lestari ini mengalami kerugian yang bisa dibilang cukup besar di tahun 2020, dan mungkin dengan adanya pelarangan mudik ini kita melihat bahwa potensi kuartal 1 dan kuartal 2 mereka mulai kembali merangkak di fase recovery dan harusnya bisa mencatatkan keuntungan. Dan kita tahu bahwa dengan Lebaran ini kan ada namanya THR, dan harusnya spending masyarakat itu mulai larinya kemana? Pertama, aset-aset kita lihat otomotif sudah naik, terus kemudian harusnya THR ini banyak berpengaruh terhadap emiten retail. Dan nantinya rekomendasi saya kita lihat bahwa emiten seperti MAPI maupun RALS ataupun AS Hardware juga ini punya peluang paling tidak 10-20% upside di beberapa bulan mendatang. Oke, emiten retail masih berpeluang bergerak positif dengan adanya larangan mudik dan juga perkembangan ini sudah masuki bulan Ramadan seperti itu. Kemudian Mas Isvan, prospek dan juga rekomendasi untuk emiten komoditas jangka pendek sampai dengan menengah? Jadi kalau kita lihat komoditas ini didrive oleh permasalahan yang terjadi di minyak. Jadi permasalahan komoditas ini sangat kompleks karena kita tahu terjadi geopolitik di mana ternyata Iran ini secara diam-diam menjual minyak ke Cina di tengah ban Amerika, dan harga minyak Iran jauh di bawah harga pasaran, dan ini membuat terjadi tekanan yang cukup besar di harga minyak di beberapa bulan terakhir. Ditambah juga batu bara tidak terlepas juga dari geopolitik di mana Cina itu nge-ban atau melarang
impor coal dari Australia, dan ini membuat harga batu bara juga melesat turun cukup lumayan dalam, dan ke depan kita lihat bahwa belum adanya recovery dari demand ini membuat harga komoditas masih cukup potensi masih cukup lemah, dan saya lebih sarankan emiten gold atau emiten emas ini yang harusnya diburu investor. Ada Antam, ada Merdeka Cooper, ini isinya adalah emas, dan emas ini harganya terlihat paling stabil di antara komoditas-komoditas yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, terakhir Mas Isvan, bagaimana rekomendasi Anda untuk perdagangan pada pekan depan? Kemudian juga seperti apa atau apa saja sentimen yang harus diwaspadai oleh para investor? Ya, jadi kalau kita bicara pekan depan, yang pasti sentimen utama adalah bagaimana perkembangan yang terjadi di Amerika. Kita tahu bahwa tadi malam itu pasar Amerika turun hampir 1% dikarenakan adanya proposal dari Joe Biden, Presiden Amerika saat ini, untuk menaikkan capital gain tax atau pajak terhadap kenaikan nilai di aset, ya, artinya aset yang masuk ke pasar saham maupun obligasi. Kalau lebih dari 1 tahun itu akan dinaikkan pajaknya mencapai 40%, dan ini menjadi suatu suatu momok juga bagi investor di equity di Amerika tanpa ada kejelasan, dan sehingga kita lihat bahwa potensi pekan depan mungkin market Amerika masih akan sedikit volatilitas masih akan tinggi, ditambah lagi harusnya bisa dapat diuntungkan dari keputusan The Fed yang tidak mengubah ancang-ancang suku bunga. Jadi pekan depan kita perkirakan bahwa bursa global akan bergerak mix, tetapi Indonesia harusnya dengan data-data domestik yang cukup kuat bisa bertahan di atas 6.000 dan mencoba untuk menembus 6.100 dan 6.200. Oke, Isvan Helmi, Head of Research OCBC Sekuritas, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Terima kasih, Mbak.